Kalau 2 itu biasanya berapa? 400, 500. Tapi kadang kalau udah dikali 2 bukan berarti harganya langsung 1 M. Bisa jauh. Berarti 1 M mana? Enggak, lebih. Lebih? 4, 5. Lebih kurang. Nah. 4 miliar. Berapa tuh patek emang? Berapa? 3,5? 3 lah, 2 M nih. M. Ember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hirsman Arif dari Forum News Network. Mega skandal 271 triliun yang terjadi di lahan milik PN Timah di Bangka itu sekarang menjadi bola liar dan menyambar kemana-mana. Karena memang kasus ini selain nilainya yang sangat besar, bahkan sekarang ini dalam daftar korupsi yang ada terjadi di dalam sejarah sepanjang sejarah Indonesia itu menjadi dinobatkan sebagai top of the top dalam listnya itu juga melibatkan sejumlah nama, namanya nama-nama terkenal ya, terutama kalau sekarang ini termasuk selebriti dan juga crazy rich begitu. Dan belakangan ini yang mengundang kehebohan karena ini kemudian juga nama putra bungsu Presiden Jokowi yang juga menjadi Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep itu jadi terbawa-bawa. Dan makanya kemudian banyak yang menuntut agar Kaisang juga diperiksa. Kenapa? Rupanya ini netizen mendapati atau kalau dalam bahasa anak mudanya menyebutnya kegap, itu Kaisang Pangarep menghapus atau men-take down konten dia bersama dengan Helena Lim. Helena Lim ini adalah crazy rich dari Pantai Indah Kapuk, begitu biasa dikenal karena dia sering sekali flexing atau pamer harta kekayaannya. Itu rupanya pernah menjadi tamu di dalam podcast yang dikelola atau podcast milik dari Kaisang yang yakni channelnya namanya GK Hebat. Ini GK ini kalau nggak salah singkatan dari Gibran dan Kaisang Hebat. Ini adalah nama perusahaan milik dua putra Presiden Jokowi itu. Saya tidak tahu persisnya kapan tayangan itu atau podcast itu ditayangkan oleh channel GK Hebat. Tetapi sekarang ini beredar di platform-platform media sosial, terutama TikTok ya. Dan salah satunya itu juga diunggah oleh akun X Murtada 11. Murtada 11 ini adalah dulu dikenal sebagai buzzer atau diehardnya Presiden Jokowi. Tapi kemudian dia mempersoalkan mengapa tayangan yang menampilkan Helena Lim itu di channelnya Kaisang justru di take down. Padahal kata dia harusnya ini bisa jadi alat bukti dari Kejaksaan Agung yang ini tengah menangani kasus tersebut. Pada waktu itu Helena Lim itu tampil di tayangan itu yang mewawancarai yakni Kaisang bersama dengan komedian Kiki Saputri dan satu orang lagi temannya begitu. Dan di situ bagaimana di Helena Lim itu diwawancarai tentang pakaian-pakaian yang dia kenakan dan berapa harganya, dan harganya itu bisa membuat orang melongo karena untuk misalnya pakaian saja yang dia kenakan itu bajunya itu dari merek ternama dengan harga sampai 40 juta. Nah, itu belum apa-apa dibandingkan dengan antingnya yang berupa berlian berapa karat nilainya sampai miliaran. Begitu juga jam tangan yang dia pakai itu sekitar harganya 2 miliar karena dari merek terkenal Patek Philippe ya. Dan total kira-kira harga yang pakaian yang dikenakan dan termasuk perhiasan dari Helena Lim itu ketika hadir dalam acara yang dipandu oleh Kaisang dan Kiki Saputri itu sampai total setidaknya itu 6 sampai 7 miliar ya. Dari yang biasa dulu, baju lah mungkin ya. Baju ya. Apa itu? Fendi. Fendi ini sekitar. Enggak, baju Hermes. Hermes. Kita ketahuan miskin ya kan? Hermes. Gosip. Ayo. Hermes.
Ini berarti Hermes. Berapa ih bajunya Hermes? Berapa Aduh, sih? udah ngeri. 40-an lah. 40 juta. Iya. Itu Gajinya mana 2 tahun. KW-nya aja udah 5 juta. Gimana sih? KW-nya 5 juta. KW-nya aja honor 1 kali manggung. Oh, satu kali manggung. Apalagi Anting. Anjing. 100-an lah. 100 juta. Kanan doang. Kanan kiri. Kanan kiri. Pernah nggak sih mau ngasih satu? Kan gue pernah sebelah kalau jalan boleh dong. Cincin. Cincin dari Nah, jari. ini gede banget ini. Itu Ini 3 karat. 6. 6 karat. 6 karat. Paham mulu ya? Iya. Enggak sih, kamu. Mas. Maaf, ya jujur ya, bukan sombong, Iya. itu jujur. Mas, aku jujur. 6 kalau Karat itu berapa sih, Mas? Aku kagak ngerti lagi gitu-gituan. Aku masih taunya gram. Belum tahu Ada yang karat. karat-karat ya. Iya. Berapa? kalau Kira-kira. 2 itu biasanya berapa? 400, 500. Tapi kadang kalau udah dikali 2 bukan berarti harganya langsung 1 Oh, iya. M. Bisa Berarti jauh. berarti 1 M an ini. Enggak, lebih. Lebih. 4, 5. Lebih kurang. Nah. 4 miliar. Apa? Rokok dulu. Gimana sih? Rokok. Gimana caranya ya hipnotis orang ya? Gue mau cari tahu lah. Gelang, Ci, gelang. Agak murah. Tapi pasti Murah itu ratusan. Murah. Satunya 70-an kayaknya. Perih mata gue ngeliat kekayaan orang. Ini 50, 70. 100. Iya, 100 kanan kiri. Jam tangan, sabar pemirsa. Jam tangan. Apa dulu? Jam tangannya itu ya Allah. Ya Apaan Allah. sih? Patek atau Kulit apa? buaya. Iya, patek. Ya Allah. Katek. Patek Philip ini. Berapa Ci? Tawa aja lu ya. Iya, suami saya juga pengen tapi belum kebeli. Katek. Juga pengen, Bro. Istri saya pengen. Tak dulu. Duit beli rumah dulu. Pakai berapa tuh patek emang? Berapa? 3,5 Tinggalan 2 M ya. Ember. gitu. Ini ya, di tangan kirinya doang tuh 6 miliar. Gak bisa dia makan padang. Iya tuh, itu artinya. Nyeri. Ya Gak bisa Allah. dicuci tangan dong. Ci, Jadi ya. di sini tinggalnya di Bank Indonesia. Dia masuk ke kamar. Udah, kekayaan Indonesia. Tepuk tangan dong buat Cielana, keren banget, Bang. Ya seperti biasa ini memang acara Kaisang ini karena dia tampil bersama komedian Kiki Saputri ya banyak ngebodor gitu ya, lucu-lucuan saja. Tapi saya kira mungkin memang kalau sekarang orang menontonnya itu tidak dianggap lagi lucu. Kenapa? Karena ini banyak sekali orang yang marah ya terhadap Helena Lim dan juga salah satu lagi pelaku korupsinya yakni Harvey Mois. Harvey Mois ini juga salah satu Crazy Rich yang dikenal sebagai suami dari artis Sandra Dewi. Jadi kalau kita lihat videonya memang ini pasti orang akan marah karena ternyata dia memamerkan pakaian dan perhiasannya dikenakan itu sekali jalan sampai miliaran, tapi ternyata kemudian dikaitkan dengan dugaan korupsi itu. Nah, yang jadi sorotan sekarang justru mengapa kemudian Kaisang atau timnya justru menghapus konten itu gitu. Padahal ada apa? Kan orang kemudian bertanya-tanya kalau cuman sekedar bahwa pernah tampil dalam acara semacam itu kan banyak podcast-podcast lain juga menampilkan Helena Lim ini karena memang dia sangat sering tampil di berbagai podcast dan fokusnya ya flexing atau pamer harta kekayaannya terutama rumahnya yang sangat mewah di Pantai Indah Kapuk. Karena itu kemudian dia disebut sebagai Crazy Rich dari PIK. Nah, karena kemudian dihapus oleh Kaisang atau mungkin tim adminnya begitu, banyak yang menduga apa ada kaitannya antara Kaisang dengan Helena Lim ya, kemudian dia sampai harus menghapus jejak itu. Nah, salah satunya itu pengamat politik, juga pegiat anti korupsi ini ya, Muslim Arbi yang meminta agar Kejaksaan Agung itu untuk memeriksa Kaisang. Ada apa? Dihapus. Dan kedua, dari jejaknya Helena Lim ini diduga dia banyak mendekati tokoh-tokoh penting yang punya jabatan di negeri ini ya untuk tadi itu dan kemudian untuk memuluskan aksi korupsinya.
kasus ini, kasus korupsi mega skandal sampai 271 triliun itu seperti saya sebut tadi, sekarang itu dinobatkan menjadi salah satu top of the top dari kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Saya membaca misalnya di media dan menyebutkan bahwa kasus ini 271 triliun disebutnya ini di media dengan namanya tata niaga komoditas timah gitu ya, dan di situ ada juga yang menyebutnya ini kasus korupsinya Harvey Muiz. Nah ini juga menarik, itu di urutan pertama, kemudian mengalahkan kasus BLBI yang melibatkan konglomerat Samsul Nur Salim sebesar 138 triliun, kemudian juga penyerobotan lahan negara untuk kelapa sawit yang mencapai 104 triliun, kemudian pengolahan kondensat di kilang di wilayah Tuban, Jawa Timur 35 triliun, dan juga yang tidak kalah sempat mengebohkan adalah korupsi pengelolaan dana pensiun di PT Asabri yang dilakukan oleh Beni Cokro. Ini juga salah satu anak konglomerat terkenal juga ya. Ini jumlahnya 22 triliun. Nah, tetapi dalam kasus PN Timah ini, kasus korupsi di timah yang sekarang ditangani oleh Kejaksaan Agung itu kan yang total jumlah tersangkanya mencapai 16 orang, itu diantaranya melibatkan direksi di PN Timah mulai dari dirut sampai direktur keuangan dan juga level GM sampai manajer itu setidaknya ada 2 nama yang sekarang dapat banyak sorotan dari media, selain tentu para penambang, para pengusaha timah di Bangka ya, yang salah satunya itu sosok pengusaha timah di Bangka yang sangat dikenal, yakni Aon, gitu nama panggilannya, yang pada masa ketika pejabat gubernur Bangka Belitung itu dijabat oleh Ridwan Jamaluddin, itu orang dekatnya Pak Luhut pada waktu itu ya, karena dia deputy di Kemenko Marinvest. Itu dia pada waktu itu ditunjuk menjadi ketua Satgas penanganan tambang liar di PN Timah ya, di Bangka begitu ya. Lucu banget ini, pelaku korupsi tambang timah ternyata dia malah diminta untuk menangani kasus tambang-tambang liar. Padahal kan kasus ini sebenarnya korupsi ini juga sangat konyol, karena mereka ini kan melakukan penambangan liar di konsesi lahan milik PN Timah, dan kemudian mereka menjualnya ke PN Timah dengan harga yang sangat mahal. Ya ini karena ada kong kali kong antara para direksi PN Timah dan juga dengan para penambang liar ini. Nah, Ridwan Jamaluddin itu sendiri juga kan sudah menjadi tersangka dalam kasus yang berbeda, tapi tidak di Bangka, kalau nggak salah itu dalam kasus tambang di Sulawesi Tenggara, seingat saya Ridwan Jamaluddin ini ya. Nah, di luar para direksi, kemudian para penambang liar tadi, pengusaha penambang liar itu ada 2 nama yang memang jadi sorotan tadi. Satu, Helena Lim yang disebut sebagai Crazy Rich dari Pantai Indah Kapuk. Satu lagi adalah Harvey Muiz. Nah, mengapa nama Harvey Muiz ini menjadi sorotan? Karena pertama dia adalah seorang crazy rich yang juga bersama istrinya itu suka pamer-pamer harta kekayaan atau sering disebut flexing di media sosial. Dan yang kedua, dia mempunyai istri bernama Sandra Dewi ya. Sandra Dewi ini salah satu artis yang dulu juga sangat terkenal, tapi sejak menikah dengan Harvey Muiz kelihatannya dia tidak lagi terlalu aktif sebagai bintang di televisi maupun di film. Dan ini Harvey Muiz juga itu bahkan kalau lihat profilnya itu jauh kelasnya lebih tinggi dari Helena Lim ya, karena dia misalnya pernah pada tahun 2019 dia memberikan hadiah ulang tahun kepada anaknya. Anaknya ini saya kira masih usia masih balita atau anak ya, belum remaja, yang belum remaja saya kira ya, masih anak-anak itu, dengan pesawat pribadi, jet pribadi ketika ulang tahunnya ya. Itu harganya saya baca-baca jet pribadinya itu ya berkisar antara di atas 400-an miliar. Bayangkan untuk ulang tahun anaknya saja, anak pertamanya, dia itu sampai membelikan pesawat pribadi. Bagaimana dengan istrinya? Ini tahun 2022 atau 2023 ini ya.
Sandra Dewi itu juga ketika merayakan ulang tahunnya yang ke-40 itu mendapat hadiah yang spesial dari Harvey Muiz. Dia diberi hadiah mobil Rolls Royce, nggak tanggung-tanggung katanya. Saya baca di media harganya itu sekitar 25 miliar. Ini memang mobil-mobil kalau ini di Inggris, ini mobil-mobil para anggota keluarga kerajaan di Inggris ya. Dan itu media juga rupanya mengambilnya ini dari Instagramnya Sandra Dewi. Jadi ya memang ini dipamerkan. Jadi memang itu yang membuat kemudian ketika terungkap kasus ini banyak sekali netizen yang marah pada mereka ini. Ya, kenapa? Karena mereka ini ternyata selama ini pamer-pamer harta kekayaan, nggak tahunya itu diperoleh dengan cara yang tidak halal alias korupsi. Ya memang kalau orang yang pamer-pamer harta kekayaan seperti itu biasanya orang yang mendapatkan kekayaannya dengan cara yang mudah. Kalau orang yang mendapatkan kekayaan dengan susah payah gitu, apalagi dilakukan dengan cara yang halal, saya kira jarang yang mau pamer-pamer seperti itu. Justru mungkin larinya bukan pamer, tapi mereka lari ke kegiatan filantropi atau ya kegiatan amal gitu. Nah ini yang terjadi pada mereka ini, dua orang ini, Harvey Muiz dan juga Helena Lim, sorry, bukan Helena Halim. Helena Lim ini mereka suka flexing alias pamer berbagai harta kekayaan mereka, gaya hidup mewah mereka di media sosial. Belum lama ini kalau tidak salah saya membaca juga Sandra Dewi dan suaminya itu pamer mereka menghadiri sebuah pernikahan di Eropa dan disebut gaya-gaya mereka itu sebagai gaya-gaya para aristokrat, para anggota keluarga kerajaan di Eropa. Ini memang luar biasa ya, karena kalau lihat korupsinya memang bukan mereka sendiri ya yang memakan hasil korupsi itu sampai 271 triliun itu kan luar biasa besar dan itu sudah berlangsung cukup lama ya, bukan hanya setahun 2 tahun. Jadi agak aneh kalau kemudian mengapa baru terungkap sekarang ini. Nah, soal ini itulah kemudian yang membuat banyak spekulasi, nggak mungkin kasus-kasus semacam ini tidak melibatkan tokoh-tokoh besar ya. Dan salah satu indikatornya tadi itu karena melibatkan para direksi PN Timah dan juga tokoh-tokoh lainnya yang dicurigai semacam itu. Makanya kemudian ketika Kaisang menghapus unggahan konten dia ketika dia mewawancarai Helena Lim, ya publik netizen itu langsung curiga, ada apa nih sebenarnya? Dan kasus ini kemudian juga menjadi heboh karena melibatkan nama besar dan merambah kemana-mana, menyambar kemana-mana. Ini dalam kasus Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi. Ternyata netizen itu banyak yang salah membedakan antara Sandra Dewi dengan Dewi Sandra. Dewi Sandra ini juga seorang artis yang cukup terkenal dan sekarang dia sudah berhijrah gitu. Nah, banyak yang netizen yang menduga bahwa Dewi Sandra ini adalah istri dari Harvey Muiz, bukan Sandra Dewi. Jadi dia pun jadi sasaran hujatan. Ramai sekali di media sosial. Ini pentingnya saya mesti mengingatkan agar hati-hati ya kalau melihat sesuatu berita atau itu jangan langsung ambil kesimpulan dan main hajar. Mesti dicek dulu ya siapa sesungguhnya profilnya. Sedikitlah googling lah, seperti saya ingatkan, gampang kok mencari itu. Kalau enggak kan menjadi salah sasaran seperti ini. Satu, Anda berdosa karena di bulan Ramadan Anda kemudian mencaci maki orang yang salah, kan gitu, bahkan menjurus kepada fitnah. Yang kedua tentu saja kasihan dong orang yang menjadi salah sasaran dalam hal ini Dewi Sandra. Untungnya Dewi Sandra menyikapinya dengan cukup bijak ya dalam hal ini. Tapi tentu saja dia mendapat banyak pembelaan dari teman-teman artisnya. Nah, kembali ke soal kasus korupsi itu, ini memang sangat memprihatinkan ya dalam situasi sekarang ini. Ketika ekonomi kita terus memburuk, kehidupan masyarakat banyak semakin sulit ya, itu bisa kita dengar cerita-cerita yang miris tentang mereka rakyat yang hidupnya makin susah. Tapi kemudian kita di media sosial terutama banyak melihat mereka-mereka yang disebut sebagai crazy rich itu pamer harta kekayaan dan belakangan itu diketahui ternyata itu hasil korupsi. Belum lagi juga sekarang ini muncul isu yang sangat santer di media sosial tentang sejumlah artis top yang gitu juga harta kekayaan luar biasa yang diduga melakukan money laundering, katanya begitu ya. Ini muncul rumor-rumor semacam itu, bukan hanya rumor, bahkan tuduhan di mana di TikTok muncul tuh ada seorang wanita yang
menyebutkan nama sejumlah artis yang terkenal. Saya sengaja tidak menyebutkan namanya karena ini jangan sampai ini kemudian jadi fitnah dan kemudian juga semacam pelanggaran undang-undang ITE karena pencemaran nama baik. Tapi disebutkan bahwa banyak sekali artis-artis di Indonesia itu yang digunakan oleh pejabat di kita untuk menangani pencucian uangnya gitu, menyamarkan pencucian uangnya. Karena kalau para pejabat ini misalnya kan gampang sekali ketebak profilnya karena gajinya jabatannya apa, gajinya berapa, kak tunjangannya berapa, kemudian gaya hidupnya sangat mewah. Sementara kalau artis kan tidak bisa, nggak ada standarnya ya, yang di sini itu ya, apakah mereka dibayar berapa kita tidak tahu, ya kecuali mereka yang biasa bergerak di dunia entertainment mungkin akan tahu bahwa penghasilan mereka itu sekian dan itu tidak sesuai dengan profil mereka. Saya kira ini menjadi tugas PPATK juga untuk menyelidikinya begitu, untuk ya dengan cara begitu kita akan tahu apakah betul dugaan-dugaan semacam itu, dan jangan-jangan kemudian kalau betul muncul juga angka yang jauh lebih fantastis dari kasus korupsi di penambangan ilegal di lahan milik PN Timah ini. Totalnya 271 miliar. Ini menyedihkannya, Indonesia itu kok selalu mencatat rekor untuk hal-hal yang buruk, bukan hal yang baik. Tadinya ada korupsi yang jumlahnya sampai triliunan, kita pikir belasan triliun, kita pikir itu sudah sangat besar, ternyata muncul lagi kasus terbaru, sekarang ini totalnya baru ratusan triliun, yakni 271 triliun. Tidak menutup kemungkinan akan muncul lagi kasus-kasus baru, andai kata para penegak hukumnya itu bekerja sangat serius dan kemudian juga tidak tebang pilih. Saya Sumun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.